Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Update Channel. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita Battle Truck di Heaven. Di video kali ini alur ceritanya itu versi novel ya. Alur ceritanya versi novel di bab 1363. Buat teman-teman disimak video ini kita ceritanya pakai narasi asisten ya. Pakai suara asisten dulu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan langsung saja kita simak videonya. Melihat tatapan berapi-api di mata Xiao Yan saat menatap Xiao Xiao, wajah Cailin yang dingin dan cantik juga menunjukkan sedikit kelembutan. Ia sangat menghargai Xiao Xiao, lebih penting daripada nyawanya sendiri, dan dalam hatinya, yang terpenting adalah Xiao Yan benar-benar bisa memperlakukan Xiao Xiao dengan baik. Kondisi Xiao Xiao sekarang sangat baik. Pil tulang darah jiwa surgawi, yang kau kirim saat itu telah membentuk fisiknya yang baik bahkan sebelum ia lahir. Cailin tersenyum. Saat ia menyebutkan hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Xiao Yan lebih lama. Ia telah memutuskan sejak saat itu. Jika Xiao Yan berani melupakan pil itu pada waktu yang disepakati, ia tak akan pernah menghubunginya lagi. Ia memang keras kepala dan tak akan pernah menyesali keputusannya. Jika Xiao Yan mengingkari janjinya, ia pasti tidak akan bimbang. Paling buruk, ia akan membawa manusia ular dan bermigrasi lagi. Untungnya, Xiao Yan selalu ingat soal pengiriman pil itu. Ketika meninggalkan wilayah tanduk hitam, ia secara khusus meminta Xiao Li untuk mengirimkan pil itu kembali. Pil tulang darah jiwa surgawi memang bagus, tapi itu tidak cukup. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dengan sudut pandangnya saat ini, wajar saja jika ia tidak terlalu memikirkan pil tulang darah jiwa surgawi. Meskipun kemampuan membangun fondasi pil ini cukup baik, itu masih jauh dari memenuhi kebutuhannya. Kalian manusia ular mungkin belum pernah bertemu ahli alkimia sejati, jadi kalian hanya punya 3 tingkat teknik rahasia. Pil tulang darah jiwa surgawi paling-paling hanya pil tingkat 7 tingkat rendah. Pil ini memang membangun fondasi, tapi jauh dari sempurna. Xiao Yan tersenyum sambil menatap tembok kota yang ramai. Yah, meskipun pil tulang darah jiwa surgawi bagus, masih banyak yang lebih kuat darinya, seperti pil pendirian Yayasan Xuanpu. Pil ini adalah pil tingkat 7 puncak, yang sangat cocok untuk Xiao Xiao. Namun, pil semacam ini, bahkan jika aku yang menyempurnakannya, tingkat keberhasilannya hanya 40%. Jika kita ingin menyempurnakannya, aku khawatir kita hanya bisa menyerahkannya kepada pemimpin aliansi. Seseorang tiba-tiba berkata pelan dari samping. Xiao Yan menoleh ke arah suara itu dan tak kuasa menahan senyum. Ia membungkuk kepada pria itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Gu He, apa kabar? Orang yang berbicara tentu saja Gu He, Raja Alkimia Kekaisaran Jiama, dan sekarang kepala Balai Alkimia Aliansi Api. Di belakangnya berdiri beberapa lelaki tua berjubah alkemis. Xiao Yan tidak mengenal orang-orang ini. Ia pikir mereka pasti telah memasuki Aliansi Api setelah ia pergi. Namun, Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya melihat tatapan orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini menatapnya dengan sedikit hormat, lebih banyak makna yang tak terjelaskan. Pemimpin aliansi, kamu sudah pergi beberapa tahun, tapi kamu sangat keren. Gu He membungkuk ke arah Xiao Yan dan tersenyum tipis. Gu He sekarang adalah master alkimia terkemuka di benua barat laut. Di bawah manajemen dan pengembangannya, Dan Hall telah menjadi sangat kuat. Dan Hall telah memberikan kontribusi yang tak terlupakan bagi perkembangan pesat Liga Yan. Orang-orang di belakangnya adalah para tetua Dan Hall. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan pilar-pilar Dan Hall, ujar Cailin dari samping, dan mata indahnya sedikit berkedip saat berbicara. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan hendak berbicara ketika suara Cailin yang lirih tiba-tiba terdengar di telinganya, aula dan memegang posisi yang sangat penting di Aliansi Api. Terlebih lagi, perkembangan pesat Aliansi Api selama bertahun-tahun sepenuhnya berkat aula dan. Hal ini juga menyebabkan beberapa pemimpin puncak asosiasi pengobatan dan menjadi agak arogan. Beberapa bahkan percaya bahwa tanpa aula dan, Aliansi Api tidak akan ada. Aula dan agak independen. Saya bukan seorang alkemis, jadi di hati orang-orang di aula dan, prestise saya mungkin tidak setinggi Gu He. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya di balik lengan bajunya dan tersenyum. Karena kekuatannya yang begitu besar dan penting, tak seorang pun bisa mengendalikannya, yang menyebabkan situasi ini. Hal ini tidak mengherankan, para alkemis memang memiliki keunggulan di mata orang biasa. Ditambah dengan pentingnya dantang bagi Yan Meng selama bertahun-tahun, orang-orang di departemen ini selalu merasa lebih unggul daripada departemen lain. Bahkan beberapa pemimpin puncak pun tidak sehormat yang lain. Para petinggi Liga Yan, Cailin, Xiao Ding, Xiao Li, dan lainnya bukanlah alkemis, jadi wajar saja mereka tidak bisa meyakinkan para alkemis ini. Meskipun Gu He jujur, ia jelas tidak memiliki kemampuan untuk memerintah bawahannya, dan akhirnya memupuk kesombongan aula dan.
Sepertinya Liga Yan tidak sekokoh yang dibayangkan. Arogansi semacam ini tidak boleh dibiarkan berkembang, karena akan menjadi kanker bagi Liga Yan di masa depan. Xiao Yan melirik Gu He dan beberapa tetua aula alkimia di belakangnya, lalu tersenyum dan berkata, meskipun pil pendirian Yayasan Xuan Pu dapat diterima, itu bukanlah pilihan terbaik. Aku ingin tahu apakah Tuan Gu He pernah mendengar tentang pil yang disebut pil awal pertama. Mendengar kata-kata Yi Si dan Gu He dan para tetua lainnya dari aula alkimia sedikit mengubah ekspresi mereka, dan kemudian mereka berseru kaget. Apakah ini ramuan kelas 8 Yi Si dan? Pemimpin sudah mampu memurnikan ramuan tingkat 8? Gu He menatap Xiao Yan dengan heran dan ragu, lalu berkata, para tetua aula alkimia di belakangnya juga menatapnya dengan sedikit terkejut dan curiga. Gu He mampu memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat 7, yang membuatnya dianggap sebagai salah satu ahli alkimia terbaik di benua barat laut. Mereka juga selalu mengikuti jejak Gu He. Meskipun mereka telah mendengar beberapa prestasi Xiao Yan, mereka selalu percaya bahwa Gu He pastilah alkemis terbaik di Liga Yan. Ramuan tingkat 8 diklasifikasikan berdasarkan warna petirnya. Pil Yishi seharusnya menarik petir 5 warna. Master Gu He, kumpulkan semua alkemis di aula alkimia besok. Aku akan membuat ramuan itu di depan umum. Semua orang harus hadir. Siapapun yang tidak hadir akan langsung dikeluarkan dari aliansi api. Saat aku pergi, aku memberi dan tanghak dan kemudahan yang tidak dimiliki aula lain, tapi sekarang jumlah alkemis kelas 7 masih kurang dari 5. Efisiensi ini sungguh buruk. Xiao Yan menatap Gu He langsung dan berkata dengan suara berat. Mendengar suara Xiao Yan yang tiba-tiba berubah tegas, hati Gu He sedikit terguncang. Ia begitu cerdas sehingga langsung mengerti bahwa Xiao Yan mungkin akan merestrukturisasi Dan Hall. Ia juga menyadari kebiasaan Dan Hall selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak pernah berhasil. Meskipun Cailin cukup kuat di masa lalu, ia tidak memahami seni alkimia dan tidak bisa mendapatkan banyak prestise di Dan Hall. Namun Xiao Yan sekarang berbeda. Keahlian alkimia Xiao Yan melampaui dirinya dulu. Karena ia sekarang dapat mencapai level alkemis tingkat 7, bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mencapai level master tingkat 8 dengan kecepatannya. Para tetua aula dan saling bertukar pandang, merasa ada yang tidak beres. Bahkan Cailin tidak pernah berbicara seperti itu kepada Gu He selama bertahun-tahun, namun pemimpin aliansi, sekembalinya, justru akan menyerang aula dan yang sangat penting itu secara langsung. Baik, ketua aliansi, kalau begitu, aku akan kembali dan mengumpulkan orang-orang dari aula alkimia, lalu menunggu ketua aliansi datang besok. Gu He mendesah tak berdaya dalam hati, tetapi tetap menjawab, lalu membungkuk. Setelah Xiao Yan mengangguk, ia memimpin beberapa tetua aula dan untuk pergi. Ia tahu jika berita ini menyebar, akan terjadi keributan di aula dan melihat sosok Gu He dan kelompoknya yang menjauh, mata Xiao Yan perlahan menyipit. Apakah ini pantas? Jika kita terlalu kasar, mungkin beberapa alkemis arogan akan merasa tidak puas, kata Cailin dengan nada khawatir. Ia kini sangat akrab dengan orang-orang di aula dan bahkan mereka yang dikirim ke aula dan untuk mengambil pil pun terkadang mengalami kesulitan. Ini sudah cukup untuk melihat kebiasaan di dalam aula dan tidak puas. Mereka hanya alkemis kelas 2. Kau terlalu melebih-lebihkan mereka. Jika alkemis setingkat ini ditempatkan di Zhongzhou, mereka pasti bisa mencari nafkah. Jika tidak ada lagi, kita tinggal merekrut lagi, kata Xiao Yan ringan. Setelah membangun lubang cacing ruang antara pavilion Xingyun dan Yanmeng, ia akan bisa bepergian dengan cepat di antara kedua tempat itu di masa depan. Sedangkan untuk para alkemis, ia juga bisa mengundang mereka langsung dari Zhongzhou. Dengan reputasinya dan Yao Lao saat ini di dunia alkimia Zhongzhou, belum lagi para alkemis kelas 2 ini, bahkan para master alkimia kelas 7 pun akan berbondong-bondong mendatangi mereka. Lagi pula, kualitas mereka pasti jauh lebih baik daripada mereka. Aku berencana membuat beberapa pil untuk Xiao Xiao. Besok aku akan mulai memurnikan pil di aula alkimia untuk mencegah yang lain. Aula alkimia ini perlu diperbaiki. Xiao Yan dengan lembut menepuk Xiao Xiao kecil di pelukannya dan berkata dengan suara berat bahwa ia memang sedikit marah sekarang. Ia tidak menyangka bahwa hak istimewa yang diberikan khusus kepada Dan Tang di masa lalu ternyata menjadi kanker Liga Yan. Melihat wajah Xiao Yan yang agak muram, Cailin mengangguk pelan. Ia telah banyak menderita di Dan Hall selama bertahun-tahun, tetapi demi situasi keseluruhan, ia selalu menanggungnya. Sekarang Xiao Yan telah kembali, dengan metodenya, wajar saja ia tidak bisa mentolerir hal-hal seperti itu. Masih ada beberapa tetua di Dan Hall yang belum muncul. Merekalah pembuat onar yang sebenarnya. Di antara mereka ada 2 alkemis kelas 7 yang bergabung belakangan. Mereka sangat arogan. Menurut informasi yang kudapat, sepertinya mereka diam-diam menjual pil Dan Hall. Tapi tanpa bukti, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Cailin lirih. Dan seperti itulah ya untuk alur ceritanya.
versi novel di bab 1363. Buat yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa di subscribe juga untuk channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Nanti kita bahas juga di episode berikutnya di bab 1364 ya. Ini kalau sebenarnya untuk filmnya sudah tayang ya, episode 160. Nah, buat teman-teman yang suka ya, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.